ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ketiga dari pembahasan Kitabul Buyu'. Dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki hadits yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Kata beliau rahimahullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah aina tutla biha as-sufun wa tudhanu biha al-jurud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalika qatalallahu al-yahuda inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu, muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dari sudut ilmu dan riwayat, Jabir tentunya lebih banyak riwayatnya dan lebih tersebar ilmunya, karena beliau salah seorang dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Hadits-haditsnya lebih dari 2000. Bagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuti, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Jabir bin Abdullah, dan terakhir Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Jadi itu 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Memang dari sudut ilmu dan riwayat tentunya Jabir lebih banyak, tapi dari sudut keutamaan ayahnya lebih utama dari Jabir. Dari sudut keutamaan ayahnya lebih utama dari Jabir. Dan diberi bab-bab khusus di buku-buku hadits tentang keutamaan ayahnya Jabir, dari mati syahidnya beliau di perang Badar, kemudian bagaimana malaikat mengangkat ruhnya dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai keutamaan terkait dengan ayahnya radhiyallahu anhuma. Katakan di sini, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu amal fathi. Beliau berkata di tahun Fathu Mekah, maksudnya tahun ditaklukkannya Mekah. Dan dimaklumi Mekah itu ditaklukkan di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah.
Jadi pada saat itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar. Khamar itu apa? Khamar itu segala minuman yang menghilangkan akal atau menutup akal. Iya. Kalau bahasa umumnya, bahasa Indonesianya, minuman yang memabukkan. Karena kata khamar itu secara bahasa dari as-sitr wa taghtiyah, dari menutup dan membungkus. Makanya hijabnya perempuan itu dia tutup seluruh badannya, dia tutup seluruh badannya dari kepalanya dan wajahnya, itu disebut khimar. Disebut khimar karena dia menutupi. Iya. Bagaimana kalau dikatakan takhmirul awani, bejadanya dikhamarkan, artinya ditutup atasnya. Ditutup atasnya. Ya, khamar itu secara bahasa memang hal yang menutup akal, menghilangkan kesadaran, membuat orang tidak menangkap apa yang dia ucapkan. Itu disebut khamar. Kalau dahulu dia minuman dari hal yang memabukkan. Ya, tidak ada dalam bentuk makanan yang memabukkan. Kalau sekarang lebih berkembang lagi, karena ada sabu-sabu, ada narkoba, ada hal-hal yang efeknya itu lebih menghilangkan akal daripada sekedar minuman keras. Minuman keras mungkin dia minum, dia tidak sadar beberapa jam, tapi sebagian dari narkoba itu di masa sekarang, naudzubillah, kadang berhari-hari, membuat dia tidak stabil. Dan itu tentunya lebih jelas di dalam pengharamannya. Iya. Itu yang disebut dengan khamar, segala yang memabukkan. Apakah dia dari kurma, dari anggur, atau dari gandum. Kalau di kita misalnya dari kelapa, ya, dan dari semisal dengannya, maka itu kapan dia memabukkan, maka disebut sebagai khamar. Jadi itu yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, bai'al khamri. Kemudian yang kedua, wal maita. Al maita itu adalah hewan yang menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Dan bangkai itu dua kriteria di dalam syariat. Yang pertama, dia mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Atau bahasa lainnya, dia mati menemui ajalnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hewan disembelih. Hewan disembelih, tapi tidak dengan cara yang disyariatkan. Itu juga dihitung maita, sama. Jadi maita itu dua. Satu, hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih, tapi disembelih dengan cara yang tidak disyariatkan. Disembelih dengan cara yang tidak disyariatkan. Ini dua-duanya dihitung bangkai. Baik, kemudian yang ketiga, wal khinzir, dan babi. Babi ini dimaklumi ya, hewan yang buruk, khabith, banyak makan dari kotoran dan hal-hal yang tidak baik. Iya. Kemudian yang keempat, wal asnam, dan menjual berhala-berhala.
patung-patung. Asnam mungkin cocoknya disebut patung ya. Sebab dia itu, kalau asnam itu penamaan untuk sesuatu yang diibadahi dan dia punya bentuk manusia atau bentuk hewan. Itu yang disebut dengan asnam. Kalau disebut patung-patung itu mungkin lebih cocok. Apakah dia terbuat dari batu, dari besi, dari tanah, dari kayu, apa saja, tetapi dia ada bentuk manusia atau bentuk hewan. Itu disebut asnam. Kalau al-wathan itu dibedakan ya antara as-sanam dengan al-wathan. As-sanam jamanya asnam. Al-wathan jamanya al-awthan. Jamanya al-awthan. Al-awthan itu lebih luas daripada kata sanam. Jadi dia mencakup segala yang diibadahi selain daripada Allah. Memiliki jasad atau tidak? 3 dimensi atau tidak? Iya. Karena itu kubur kalau dari sudut istilah dia tidak disebut sonam, tidak disebut patung, tapi dia disebut wathan, disebut berhala. Kalau kuburan diibadahi, makanya Nabi SAW berkata, la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai wathanan, sebagai berhala yang diibadahi. Ya, sebagai berhala yang diibadahi. Itu yang disebut dengan wathan. Dan semuanya adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Sebab itu dari hal-hal yang menyebabkan manusia jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Jadi ini 4 jenis dari hal-hal yang diharamkan untuk dijual, perjualbelikan. Fakila, maka ada yang berkata, ya Rasulullah, ra'aita syuhumal maita. Ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak-lemak dari bangkai? Ini bukan bangkainya, tapi lemaknya. Syaham. Karena fainnaha tutla bihas sufun wa tadhanu bihal julud wa istasbihu bihan nas. Karena syuhum ini, lemak-lemak ini itu dipakai untuk mengolesi perahu, dipakai untuk mengolesi atau mengecek perahu. Tutla itu dari kata tolak, dari kata tolak, artinya dikotori dengan sesuatu. Ya, kotori dengan sesuatu. Itu biasanya diolesi, ditempeli, atau dicek. Dicet pakai apa? Dicet pakai lemak-lemak ini. Itu disebut tolak. Dan dimaklum ya fungsinya itu apa? Supaya air tidak masuk. Kenapa perahu-perahu itu dicet? Yaitu supaya menahan air. Air tidak menembus ke kayu. Jadi memang dicetnya itu berlapis-lapis. Kalau di masa dahulu itu, kadang mereka tidak punya dari cat yang bagus, mereka punya dari lemak-lemak itu. Nah, itulah yang dipakai untuk menghindarkan air dari perahu. Baik, as-sufun jamak dari safina. Jamak dari safina, artinya perahu. Perahu yang berjalan di atas air. Dipakai untuk mengecek perahu. Watudahanu biha al-julud.
dan dipakai untuk dahan, meminyaki kulit-kulit. Meminyaki kulit-kulit. Wa yastasbihu bihan nas. Dan dipakai sebagai penerangan manusia. Dan itu lampu lentera. Kalau mau dinyalakannya pakai minyak. Ya. Minyaknya itu kadang dari minyak hewan. Kalau bangkai ada, masih bisa diambil lemaknya, dijadikan minyak, masih bisa. Nah, ini maksudnya dipakai untuk hal tersebut. Apakah dibolehkan? Iya. Maqala la. Maka Nabi SAW berkata tidak. Wa haramun. Itu adalah hal yang diharamkan. Itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat itu, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Iya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Qatala artinya doa supaya dia dilaknat. Inna Allah Ta'ala lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu. Iya. Orang-orang Yahudi itu tatkala Allah haramkan lemak-lemak daging itu, lemak-lemak bangkai itu, maka yang mereka lakukan apa? Lemaknya itu dicairkan sama mereka, dilelehkan. Ya begitu sudah meleleh, mereka bilang, oh ini kita kan dilarang dari lemak. Sedangkan ini dia minyak, sudah cair. Iya. Setelah itu mereka jual minyaknya. Mereka jual minyaknya. Maka itu orang Yahudi dilaknat karena hal tersebut. Mereka jual, fa'akalu thaman. Akhirnya mereka bolehkan makan harganya. Makan harganya. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam hadits ini inti pelajaran dari penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan beberapa jenis dari hal-hal yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dan di sini ada 4 yang disebutkan, yang haramkan. Yang pertama, pengharaman khamar, jual beli khamar. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, babi. Dan yang keempat adalah patung-patung. Patung-patung berhala. Iya. Jadi ini 4 hal yang diharamkan. 3 hal yang pertama, khamar, bangkai, dan babi, itu sebab pengharamannya karena najisnya. Itu diterangkan di dalam riwayat-riwayat terkait dengan pengharaman 3 hal ini secara khusus. Adapun berhala diharamkannya karena dia adalah pengantar kepada kesyirikan. Pengantar kepada kesyirikan. Baik. Maka ini 4 hal yang diharamkan. 4 hal yang diharamkan. Kalau mau dibahas lebih mendalam lagi terkait dengan maksud pensyariatan di dalam jual beli, jadi khamar kenapa diharamkan? Sebabnya karena dia menghilangkan akal. Bisa membahayakan jiwa. Makanya khamar itu disebut oleh para ulama sebagai ummul khaba'ith. Ibunya segala keburukan. Artinya pokok segala keburukan. Iya. Pokok kepala segala keburukan. Disebutkan di sebagian buku dan riwayat. Jadi kisah ada yang semisal dengannya terjadi di masa belakangan.
disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Jadi ada orang dijebak oleh seorang perempuan. Ya. Dia harus memilih salah satu dari dua. Berzina dengan dirinya atau dia minum khamar. Maka dia berzina, naudzubillah, dia nggak mau. Akhirnya dia pilih yang paling ringannya. Dia meminum khamar. Akhirnya dia minum khamar, setelah dia mabuk, akhirnya dia berzina. Setelah berzina dia membunuh. Jadi 3 dosanya. Makanya disebut bahwa minum khamar itu ummul khaba'ith. Pokok segala keburukan. Pokok segala keburukan. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah, jadi khamar ini diharamkan karena bisa menghilangkan akal, menjatuhkan, membahayakan jiwa, dan bisa menjatuhkan ke dalam banyak hal yang buruk. Maka tidak boleh diperjualbelikan hal-hal yang seperti itu. Adapun maita itu disebabkan karena najis, ya, karena najisnya. Jadi kalau dia najis, haram untuk dimanfaatkan. Tidak boleh untuk dimanfaatkan. Walaupun para ulama ada silang pendapat terkait dengan beberapa hal. Misalnya terkait dengan kulit dari bangkai, apakah boleh dimanfaatkan atau tidak. Ini pembahasannya kita akan bahas nanti setelah menguraikan makna ucapan Nabi huwa haram. Baik, kemudian khinzir itu juga dari hal yang diharamkan. Khinzir, babi, karena dia najis dan pengharamannya ditegaskan di dalam Al-Quran sama dengan 3 atau 2 yang sebelumnya. Kemudian al-asnam itu berhala, nah bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik, Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana pendapatnya Rasulullah dengan lemak-lemak bangkai, lemaknya, karena bisa dipakai untuk mengecat perahu, bisa dipakai untuk meminyaki kulit, dan bisa dipakai sebagai penerangan. Faqala la, maka Nabi berkata tidak boleh. Huwa haram, dialah adalah haram. Ini kata dia adalah haram. Dianya ini kembali kemana? Kembali kepada menjualnya atau kembali kepada memanfaatkannya? Kembali kepada memanfaatkannya. Iya. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa huwa itu kembali kepada memanfaatkan. Itu pendapat jumhur. Adapun Imam dinisbatkan kepada Imam Syafi'i pendapat ini, dan dikuatkan oleh sejumlah ulama, termasuk dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa huwa di sini kembali kepada al-bai', menjualnya. Dan yang dilarang itu, yang diharamkan adalah menjualnya, bukan memanfaatkannya. Nah, ini yang diterjih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Bassam, dan selainnya. Akhirnya memang kalau dilihat di hadits ini dan masail pembahasan yang terkait dengan jual beli, memang pengharamannya itu kembali kepada jual belinya, bukan hal yang terkait dengan pemanfaatannya. Kalau misalnya dia diharamkan untuk dijual belikan, maka asalnya diharamkan juga untuk dimanfaatkan, begitu asalnya.
Tapi kalau ada dalil lain yang menunjukkan boleh dimanfaatkan, maka tidak ada masalah untuk dimanfaatkan. Jadi begitu cara memahaminya. Nah ini dua hal ini akan mengurai pembahasan yang agak detail. Hanya ada silang pendapat terkait dengan bangkai. Jadi bangkai itu kalau sudah dia mati, kambing mati, kulitnya bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya. Bagi ulama yang berkata bahwa ini kembali kepada memanfaatkan, maka itu haram, tak boleh dimanfaatkan. Berdasarkan hadits ini. Tapi kalau mereka yang berpendapat bahwa yang dilarang adalah, yang diharamkan adalah jual belinya, maka bagi mereka boleh dimanfaatkan. Karena Nabi SAW pernah melihat ada yang menyeret bangkai, kemudian Nabi berkata, halla akhadta ihabaha, tidakkah kamu ambil kulitnya, kamu manfaatkan? Dan dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apa saja yang sudah disamak, maka dia sudah suci. Jadi kulit itu kalau sudah disamak, itu boleh dimanfaatkan. Apa itu disamak? Ini sudah kita kaji ya di awal-awal pembahasan Bulughul Maram di bab tentang najis-najis. Jadi di situ di hadits Ibnu Abbas itu kita terangkan bahwa kata disamak itu artinya kulitnya dibersihkan. Setelah dikuliti, diambil, dimasukkan ke garam atau ke daun salam atau ke kapur, ya dia bersih, keluar itu sudah bagus. Itu maksudnya disamak. Apakah boleh dimanfaatkan? Ya kalau dia bilang ini huwa haram, kembali ke pemanfaatan, maka dia akan bilang tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau dia katakan yang dilarang di sini menjualnya, maka telah syah dari Nabi boleh dimanfaatkan. Dilarang menjual bangkainya. Tapi kalau dia sudah samak, boleh, ya, boleh diambil kulitnya dan dimanfaatkan. Jelas ya? Baik. Jadi itu mungkin satu sudut ya. Sama dengan memanfaatkan tulang dan tanduk dari bangkai. Apa boleh dimanfaatkan atau tidak? Jadi kalau masuk ke hadits ini tidak boleh. Masuk ke hadits ini tidak boleh. Tapi bagi yang mengatakan jual belinya di sini yang tak boleh, maka terus sebagian ulama membolehkan memanfaatkan tulang dan tanduk dari bangkai. Ini bukan yang hidup ya, tapi bangkai. Tapi boleh dimanfaatkan. Itu pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Baik. Demikian pula terkait dengan patung. Sekarang patung itu kalau dia dalam wujud berhala, itu kan diharamkan. Tapi kalau ada yang bangun misalnya patung, kalau itu patungnya dihancurkan, dia menjadi kerikil, kita jual dalam bentuk kerikil, boleh atau tidak? Kalau hadits yang mengatakan huwa haram bermakna dimanfaatkan, ini tidak boleh sama sekali. Tapi kalau yang mengatakan ini kembali kepada menjualnya, menjual berhalanya, maka menjual dalam bentuk kerikil itu nggak apa-apa. Sebab bukan patung lagi dia jual, kerikil namanya. Jelas ya? Atau dia patungnya dari kayu, dia sudah potong-potong jadi kayu bakar. Ya, maka itu boleh untuk dijual. Baik, adapun di sini disebutkan tentang syaham, tidak boleh dimanfaatkan karena memang itu ada di dalam ayat tentang ketidakbolehannya. Jadi ditunjukkan oleh dalil yang lain terkait dengan hal tersebut. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di
di sini dari pokok pembahasan juga di hadits ini, dari kunci hal-hal yang diharamkan. Dari pokok hal yang diharamkan adalah al-khila. Al-khila, tipu daya, mencari tikungan-tikungan, mengelabui sehingga ingin menghalalkan apa yang diharamkan. Itu khila namanya. Ya, disebutkan dari bentuk khila di sini perbuatannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka ada di dalam Al-Quran diharamkan untuk memakan dari bangkai, diharamkan juga kambing dan sapi, dan diharamkan untuk memakan dari lemaknya. Diharamkan memakan dari lemaknya. Tapi bersamaan dengan itu, oleh mereka lemaknya ini diakali. Jadi mereka bilang kami tidak jual lemak. Lemaknya itu mereka cairkan. Lemaknya mereka cairkan. Setelah cair lemaknya dijual dalam bentuk minyak, maka mereka katakan kami menjualnya minyak. Itu hilangnya orang-orang Yahudi. Nah, ini sebenarnya inti pendalilan penulis membawakan hadits ini di sini. Iya. Maka ini sebenarnya dari hal yang ajib ya dari Ibnu Hajar rahimahullah. Karena beliau bawakan dari pokok sebab kenapa ada transaksi yang diharamkan. Pokok sebabnya itu karena ada hila. Pokok sebabnya karena ada apa? Ada hila. Ada bentuk tipu daya ingin menghalalkan apa yang diharamkan. Makanya transaksi itu menjadi transaksi yang diharamkan. Dan ini pembahasan tentang haramnya hila. Ini termasuk pembahasan besar. Iya. Dan memahami masalah ini itu dari hal yang menunjukkan kedalaman fikih seseorang dan menunjukkan ukuran kemampuannya di dalam memahami. Iya. Makanya dari pokok hal yang menjadi sebab diharamkannya sebuah transaksi jual beli karena itu adalah hila pada hal yang diharamkan. Makanya bai'ul ina itu diharamkan sebab dia hila kepada hal yang diharamkan. Bai'ul ina dia beli barang dari si A, cicil 10 juta atau 12 juta dia cicil selama setahun. Ya, kemudian si A balik beli barang itu lagi kepada dia secara cash dengan harga 10 juta. Dengan harga 10 juta, tapi dia cicil apa? Dia cicilannya selama setahun tetap berjalan. Nah, itu hila namanya. Sama saja berkata begini. Tolong pinjamkan saya uang 10 juta, nanti saya lebihkan 2 juta, jadi 12 juta. Saya bilang jangan, itu haram, riba itu. Bagusnya kamu begini aja, kamu beli motor saya ini, cicil selama 1 tahun 12 juta, kamu bayar kepada saya tiap bulan 1 juta. Nah sudah beli dulu, kalau kamu sudah beli dari saya, nanti saya beli balik lagi pada antum secara cash 10 juta. Apa bedanya? Sama, itu hila namanya. Makanya bab riba itu banyak masuk di dalam hal tersebut. Ini pembahasan besar ya, mungkin saya akan terangkan beberapa sudut pendalilan terkait dengan hal ini. Baik. Kita masih di pembahasan jual beli ya, tentang pengharaman hila. Ini satu dalilnya. 2 saya sudah sebut contoh tadi tentang bai'ul ina. 3 saya sebut tentang pembahasan riba. Kemudian yang keempat,
Dari contoh dijual beli adalah hadits yang akan datang nanti, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling jual beli itu memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Tapi datang di dalam sebagian riwayat itu penyebutan tidak boleh makhafata ayyastakilahu. Kalau takut dia minta supaya diberi keluangan. Nah, jadi sekarang asalnya kalau seorang sudah transaksi, ada dua transaksi, asalnya diberi hak khiyar. Boleh dia sepakat putus jual beli dan boleh saling mundur, uang tidak jadi. Nah, itu hak khiyar itu hilang kalau dia sudah berpisah, sudah pergi. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia sudah transaksi, tapi dia lihat yang menjual ini sebenarnya masih mikir-mikir, tapi sudah transaksi. Orang yang membeli ini, karena supaya orang ini jangan mikir-mikir lagi, dia sengaja pergi dulu jalan-jalan ke toko lain, supaya sudah terus berpisah. Agar supaya sudah tidak ada alasan lagi bisa kembali. Nah, kalau dia melakukan hal ini, itu bentuk dari hila namanya. Itu tidak diperbolehkan. Itu dari kedetailan fikih ya di dalam memahami. Makanya dalil-dalil tentang haramnya hila itu, hila seperti itu, tipuan-tipuan, tikungan-tikungan untuk kepada hal yang diharamkan, mencari celah. Ya, ini ditulis oleh para ulama buku-buku tersendiri. Sahih Al-Bukhari satu kitab khusus, namanya Kitabul Khiyal. Namanya Kitabul Khiyal. Beliau terangkan tentang haramnya hilah yang seperti itu. Termasuk hadits ini disebutkan oleh Al-Bukhari yang kita bahas di Bulughul Maram ini. Yang kedua, ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Seperti misalnya kitab Ibtalul Khiyal karya Ibnu Battah. Itu buku Masya Allah ya, luar biasa. Beliau terangkan tentang masalah hila. Ini dasarnya ada yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang bersumpah akan membunuh orang lain. Kalau dia tidak membunuhnya, maka istrinya talak 3. Setelah itu dia sadar, oh haram membunuh orang. Ya sudah terlanjur dia bersumpah. Berarti istrinya apa? Jatuh talak. Maka dia tanya kepada seorang yang kasih fatwa. Orang itu bilang, kamu ndak usah pikirkan itu. Jadi caranya begini, istri kamu huluk dulu. Biar istrimu minta cerai, kamu bayar, nanti dipisahkan pengadilan. Maka bersama dengan huluk ini gugur sudah sumpah kamu itu. Setelah itu nikah ulang, nikah baru lagi. Maka dengan itu hilang sudah masalahnya. Ini bentuk hila yang diingkari oleh Ibnu Battah. Maka beliau nyusun buku itu, beliau terangkan dulu ahli fikih yang disebut ahli fikih itu siapa. Terus beliau terangkan masalah itu. Kemudian beliau jelaskan di akhir buku tentang bahayanya memberi fatwa tanpa ilmu. Memberi fatwa tanpa ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada penjelasan tentang nikahut tahlil. Iya. Itu diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentang ada orang yang datang, dia berkata, paman saya sudah mentalak 3 istrinya. Kata Ibnu Abbas, tidak bisa, dia balik lagi. Sampai mantan istrinya itu nikah dengan orang lain. Kata anak pamannya, kalau begitu, saya akan beri solusi untuk paman saya. Saya akan nikahi istrinya tanpa dia ketahui. Setelah itu saya talak, setelah itu paman saya bisa kembali. Kata Ibnu Abbas, kamu ingin menipu Allah, maka Allah akan menipu kamu. Iya, akan membalas tipuan kamu. Itu disebut hila oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Itu fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya hila ini disebutkan oleh Syekhul Islam di buku itu sebagai nifakun
fi syara'i, kemunafikan di dalam syariat. Kama anna nifaqal akbar nifaqun atau kufrun fil aqaid. Sebagaimana nifak yang besar itu kekafiran di dalam akidah. Kalau hila ini dia kemunafikan juga, tapi kemunafikan di dalam syariat. Karena itu Ibnu Battah sebut dalil yang pertama tentang haramnya hila adalah ayat innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah, tapi terbalik, justru Allah yang membalas mereka dengan tipuan, dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Iya. Jadi hila itu bentuk kemunafikan. Itu dari bahayanya. Kemudian dari dalil yang menjelaskan tentang haramnya hila, banyak dalilnya ya. Ibnu Taimiyah sebutkan di buku itu 19 dalil tentang haramnya hila. Kalau Ibnu Battah di dalam Ibtalul Hiyal beliau sebutkan sekitar 6 dalil ya, pembahasan tentang hal tersebut. Dan di antara bentuk hila dimaklumi sampai di pembahasan zakat itu dilarang mengumpul antara yang terpisah dan di dalam memisahkan antara yang terkumpul, karena khawatir menghindari zakat. Atau misalnya saya bersama 5 orang atau 4 orang kawan saya, anggaplah 5 orang kawan saya bersyirikat dalam 150 ekor kambing. Masing-masing kami punya 30 ekor kambing. Jadi kumpul semua 5 orang kena 1 ekor kambing. Tapi kalau dipisah, saya 30 ekor, tidak ada kewajiban zakat. Makanya di waktu zakat sudah dekat, sudah hampir 1 tahun, sudah kita bagi dulu kambingnya, ambil 30 supaya tidak kena zakat. Itu hila namanya, haram. Jelas ya? Itu diharamkan. Sama kalau misalnya kewajibannya harusnya 2 ekor kambing. Harusnya 2 ekor kambing. Ini punya 40, 1 ekor kambing. Ini 40, 1 ekor kambing. Ini 40, 1 ekor kambing. Ya, bersyirikat 3 orang. Ini kalau kita pisah-pisah dapat wajib 3 ekor kambing. Tapi kalau kita gabung, nah kita cuma keluar 1 ekor kambing saja. Mending kita gabung aja. Nah ini mengumpulkan antara yang terpisah untuk menghilangi apa? Menghindari zakat. Itu diharamkan. Sama di kisah di surah Al-Qalam itu tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun itu. Pemilik kebun ini harusnya mereka kalau memanen hasil panennya, dia keluarkan zakatnya, itu kan cukup sebenarnya. Cuman mereka ini berlebihan. Mereka tidak mau ada orang miskin hadir ketika mereka memanen. Sebab misalnya kalau mereka panen ada yang jatuh-jatuh sedikit begitu, diminta oleh orang miskin, itu boleh diambil. Tapi ini mereka saking bakhilnya, dia bikin hila. Kita panen pagi-pagi. Maka turunlah siksaan menimpa mereka, waliyadzubillah. Iya, itu diantara dalil tentang haramnya hila. Iya, demikian pula dari pendalilan akan haramnya hila, itu adalah kisah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Ya. Dan subhanallah fitnahnya besar terhadap orang Yahudi ini. Justru di hari Sabtu itu ikan itu muncul berlimpah ruah. Sampai kelihatan di permukaan itu. Dan mereka diharamkan ngambil ikan di hari Sabtu. Diuji oleh Allah. Maka gaya hila, akal-akalan dan muslihat orang Yahudi ini, dia pasang jalannya di hari Jumat, dia ambil di hari Ahad. Dia ambil di hari apa? Ahad. Ya, begitu muncul hari Sabtu, banyak sudah tersimpan, hari Ahad baru diambil. Kalau dikatakan, kenapa kalian ngambil? Ya mereka bilang kami tidak memancing hari Sabtu. Kami pasang di hari Jumat. Jelas ya? Nah, itu tipu daya muslihat.
Nah ini hal-hal yang seperti ini kalau ada dijual beli itu adalah hal yang diharamkan. Baik, ini panjang ceritanya masalah hila ini. Saya sudah sebut tadi ini termasuk kedetailan fikih seseorang di dalam memahami. Tapi harus dibedakan ya, ada pintu hila diharamkan dan ada pintu solusi syariat namanya. Pintu solusi syariat. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintah seorang sahabat untuk memberi korma di Khaybar. Ya. Dipekerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebunnya di Khaybar. Begitu datang, orang ini datang dengan membawa korma janib. Korma bagus begitu. Bukan korma itu yang dipanen dari kebun. Karena Nabi tanya, dari mana kamu dapat korma ini? Apakah semua korma Khaybar seperti ini? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Korma kita ini, 2 sok dari korma kita ini, kita bayar 1 sok dari janib ini. Ini kan riba namanya. Korma dengan korma itu, kalau ditukar 1 sok harus 1 sok juga, langsung cash. Ini enggak. Korma jelek, dia bayar 2 sok untuk mengambil 1 sok korma apa? Korma bagus. Ini haram. Ya. Maka kata Nabi itu tidak boleh. Dia kata Nabi, bi'il al-jama' bid-darahim. Kamu jual dulu korma kita yang buruk itu. Korma itu dijual dulu dengan mata uang dirham. Ada yang beli mata uang dirham. Nah, barulah dengan dirhamnya kamu beli korma janib itu tadi. Dengan mata uang dirham itu baru beli korma janib. Itu solusi syar'i namanya. Ya kalau solusi syar'i seperti itu bukan hila. Tapi itu hal di dalam syariat dibolehkan. Hal di dalam syariat dibolehkan. Itu kedetailan fikih ya. Sebab membedakan antara 2 hal ini, solusi syariat dan pintu hila, itu bedanya tipis sekali. Bedanya tipis. Itu diperlukan kedalaman pemahaman. Orang mengerti. Makanya subhanallah ya, di masa ini banyak kelancangan. Ini saya nggak berbicara di luar ahli sunnah. Ini tengah ahli sunnah. Kelancangan saya bilang. Belajar juga nggak tahu dari mana dia belajar fikih muamalah. Cuman modal bisa baca kitab. Atau dia pernah mondok beberapa tahun. Dia belum bahas, belum punya pendalaman, belum mengerti dari kaidah-kaidah pendalilan di pembahasan umum maupun khusus dijual beli, tiba-tiba bisa menjadi ahli fikih muamalah kontemporer. Itu kan kelancangan namanya. Masukkan dirinya ke dalam apa? Ke dalam hal-hal yang membahayakan dia sendiri. Dan tentunya sangat membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Karena itu orang itu jangan dinilai dari sudut, oh ini Masya Allah dia bisa bicara masalah transaksi saham. Oh dia bisa bicara masalah ini dan masalah itu. Jangan lihat dia dari situ. Lihat dulu ini orang belajar dari mana. Belajar dari mana. Dari mana dia memahami masalah-masalah itu. Apa kaidah-kaidah syariat yang sudah dia pelajari. Iya. Nah, itu semuanya harus ada konsekuensinya supaya orang tidak salah bicara. Ini pembahasan-pembahasan dari sudut ilmiah banyak pertanggungjawabannya. Dan lihat ya ini masalah-masalah agak detail, tipis. Ya, perlu fikih yang mendalam di dalam hal tersebut. Baik, itu inti dari pembahasan Ibnu Hajar di hadits ini. Terakhir, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadits. Yang pertama terdapat di dalam hadits ini keindahan syariat Islam, di mana syariat ini memperingatkan atau menganjurkan kepada segala hal yang maslahat dan memperingatkan segala hal yang berbahaya pada harta maupun selainnya. Dan di dalam hadits ini terdapat dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang membuka untuk para sahabatnya pembahasan-pembahasan ilmiah yang beliau pandang diperlukan oleh para sahabat. Sebab Nabi berbicara di sini bukan karena menjawab pertanyaan, tapi beliau mengajarkan kepada para sahabat. Itu di awal haditsnya. Dan di akhir hadits terdapat bolehnya
murid itu mempertanyakan hal yang agak muskil bagi dia, masih samar baginya, boleh dia pertanyakan kepada guru. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan beberapa hal yang diharamkan dari jual beli. Ini ada jual beli khamar, jual beli bangkai, babi dan berhala-berhala. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan maksud dari larangan jual beli pada hal-hal tersebut itu apa. Dan itu saya sudah terangkan silang pendapat para ulama di dalam hal itu. Terdapat di dalam hadits ini selain dari pengharaman hila yang sudah kita sebutkan, terdapat wajibnya kita berwaspada dari jalan orang-orang yang keliru. Dari jalan orang-orang yang keliru di dalam beragama. Nah, di sini Nabi memperingatkan jangan ikuti jalannya orang-orang Yahudi. Dan beliau terangkan orang-orang Yahudi itu begini dan begini, supaya kita menghindarinya dan tidak masuk di dalamnya. Ya wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu.